Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu." Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, itu adalah petikan apa yang disampaikan oleh Kidung Agung dalam bacaan pertama, yang bagi kita menunjukkan sebuah kondisi hati dan jiwa yang ada sukacitanya. Orang yang hati atau jiwanya bersukacita cenderung lebih romantis daripada yang tidak. Nanti bisa cek di para pasutri kapan pasangannya tampak lebih romantis dari biasanya. Pasti saat ia lagi bersukacita dan bahagia, dia akan lebih romantis, lebih pintar merayu dan bercumbu. Tapi kalau lagi galau, gabut dan tidak bersukacita, maka wajah romantis orang pun tidak akan memancing dia untuk lebih romantis. Kesimpulannya jelas, jaga hati, jaga jiwa untuk selalu bahagia, supaya hidup bisa selalu romantis. Maria tidak hanya menampilkan wajah romantis, tidak hanya menampilkan pribadi yang romantis ketika ia mengunjungi Elisabet seperti yang telah kita dengar dalam Injil. Karena yang jauh lebih hebat dari romantis adalah ketika ada hati yang dijiwai oleh roh, ada sapaan yang diselimuti oleh roh. Ketika Maria dikandungi oleh Roh Kudus, ia mengunjungi Elisabet. Dan tadi dalam rekoleksi, juga dalam pembekalan, dan mungkin dalam pendalaman AAP subtema ketiga yang telah kita lakukan, kita sudah mencoba memaknai arti kehidupan yang dijiwai oleh roh, yang bisa membuat orang lain menemukan kebahagiaan dan kegembiraan dengan kehadiran kita. Jadi kehadiran Maria lalu menjadi berbeda untuk Elisabet. Walaupun setiap hari mereka bertemu, justru ketika Elisabet dinaungi dan dikandungi oleh roh. Roh itulah yang memancar dalam kehadiran Bunda Maria, dalam wajah dan penampakan Bunda Maria, yang membuat Elisabet menemukan Maria yang berbeda. Sampai ia mengatakan, "Begitu salammu sampai ke telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan." Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Kan tiap hari mereka bertemu, tapi ada rasa berbeda, ada aura berbeda. Bapak Ibu saudara-saudari, ketika hidup kita dijauhi oleh Roh Kudus, ketika hati kita dimahkotai oleh kasih, maka itulah yang akan mengubah kita menjadi pribadi yang menciptakan
sukacita dan kegembiraan bagi sesama. Maka sebuah pertanyaan reflektif untuk kita adalah, mampukah kita dengan perayaan Natal ini menjadi pribadi yang dikandungi oleh sukacita Natal untuk bisa berbagi sukacita dan menggembirakan orang lain. Semoga Tuhan memberkati.